Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel SOA Indonesia. Nah, di video ini merupakan video lanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman, yang berjudul Pola Dasar Badan Wanita bagian ke-1. Dan sekarang kita akan membuat pola dasar badan wanita bagian belakang atau bagian kedua. Ukuran yang digunakan masih sama dengan ukuran yang kemarin ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Pertama-tama kita buat dari titik kanan atas, kita beri nama titik A. Yang ini ya teman-teman, ujung yang ini titik A. Kemudian kita langsung masuk ke polanya. Dari A ke B 1/4 lingkar badan dikurangi 1 cm. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya teman-teman, 1/4 lingkar badan. Nah, lingkar badannya kan 88. Kita masukkan ke sini. 88 dikurangi 1 cm sama dengan, kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. 88 dibagi 4 dikurangin 1 sama dengan 88 dibagi 4 yaitu 22 dikurangin 1 sama dengan 21. Jadi hasilnya 21 cm ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja pindahkan ke pola. Dari A ke B, dari titik A geser ke kiri yaitu titik B 21 cm. Angka 21 cm di skala kita tempelkan di titik A, kemudian angka 0 skala kita beri tanda titik B. Kemudian ke pola berikutnya. Dari titik A ke A1 sama dengan 1/8 dikali setengah lingkar badan ditambah 1 cm. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. 1/8 dikali setengah lingkar badannya 88. Ditambah 1 cm sama dengan, nah kalau ada seperti ini kita kerjakan yang di tengah terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi 1/8 dikali 88/2 ditambah 1 cm sama dengan 1/8 dikali 44 ditambah 1 cm sama dengan 44/8 ditambah 1 cm sama dengan 44 dibagi 8 kan 5,5 ditambah 1 sama dengan 6,5. Hasilnya 6,5 cm. Kemudian kita pindahkan ke polanya. Dari A geser ke kiri yaitu 6,5 cm. Dari A ke A1 6,5 cm. Kemudian dari titik A turun ke bawah titik A2 yaitu 2 cm. Nah 2 cm ini udah ukuran standar ya teman-teman, jadi kita nggak bisa merubah-rubahnya. Kemudian dari A2 ke titik C yaitu panjang punggung. Nah, kita lihat di sini panjang punggungnya berapa? Panjang punggungnya 36 cm. Jadi dari A2 ke C yaitu 36 cm. Dari A2 turun ke C 36 cm. Kita beri tanda titik C. Kemudian dari titik C garis mendatar ya teman-teman, ini merupakan garis bantu. Nah dari titik C ke D sama dengan dari titik A ke B. Di sini kan dari A ke B 21 cm. Berarti dari titik C ke D 21 cm juga. Dari titik C ke D 21 cm.
Kemudian kita garis lurus dari titik B ke titik D. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian dari titik B ke B1 sama dengan 1/10 dikali setengah lingkar badan. 1/10 dikali setengah lingkar badannya kan 88. 88 sama dengan 1/10 dikali 88 dibagi 2 sama dengan 1/10 dikali 88 dibagi 2, 44 sama dengan 44 dibagi 10, 4,4, hasilnya 4,4 cm. Kemudian kita pindahkan dari B ke B1 yaitu 4,4 cm. Dari B turun ke bawah yaitu B1 4,4 cm. Kita tandai B1. Kemudian kita garis dari A1 ke B1. Ini merupakan garis panjang bahu. Dari A1 ke B1 merupakan garis panjang bahu ya teman-teman. Lanjut ke rumus berikutnya. Dari A1 ke titik E yaitu panjang bahu. Nah, kita lihat ke ukuran panjang bahunya yaitu 12 cm. Jadi dari titik A1 ke E yaitu 12 cm. Kita masukkan ke polanya. Dari A1 ke E 12 cm. Kemudian titik 0 di skala ini kita tandai dengan huruf E. Kita lanjut ke rumus berikutnya. Dari A1 ke E1 sama dengan setengah panjang bahu. Nah, setengah panjang bahunya kan 12 ya teman-teman. Nih, panjang bahu 12 cm. Kita masukkan ke sini 12 cm sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Hasilnya 6 cm. Kemudian kita masukkan ke polanya ya teman-teman. Dari titik A1 ke E1 yaitu 6 cm. Kita tandai E1. Nah, ini merupakan pertengahan panjang bahu ya teman-teman. Kemudian dari A2 ke F yaitu 1/4 panjang punggung. Nih, 1/4 panjang punggung. 1/4 dikali panjang punggungnya 36. Ini ya teman-teman, panjang punggung 36. 36 sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9 cm. Dan kemudian kita pindahkan ke polanya dari titik A2 ke F 9 cm. Titik A2 ke F 9 cm. Kita tandai titik F. Kemudian dari F ke G, dari F ke G setengah lebar punggung. Setengah dikali lebar punggung. Nah, lebar punggungnya 34 cm. 34 dibagi 2 sama dengan 17 cm. Kemudian kita masukkan ke pola. Dari titik F ke G itu 17 cm. Kita tandai dengan titik G. Kemudian kita garis bantu ya teman-teman dari titik F ke G. Kemudian kita lanjut ke rumus berikutnya. Dari titik C ke titik H
yaitu 1/10 lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Kemudian kita masukkan 1/10 dikali lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggangnya 64 cm. 64 dikurangi 1 sama dengan 64 dibagi 10 dikurangi 1. 64 dibagi 10 6,4 dikurangi 1 sama dengan hasilnya 5,4. Hasilnya 5,4 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke pola. Dari titik C ke titik H 5,4 cm. Dari titik C ke titik H 5,4 cm. Kemudian kita tandai dengan huruf H. Kemudian ke rumus berikutnya. Tarik garis lurus dari titik H ke E1. Tarik garis lurus dari titik H ke E1. E1 ini merupakan garis pertengahan panjang bahu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dari H ke titik I sama dengan kupnat 3 atau 4 cm. Di depan kan kita pakai kupnatnya 3 cm. Jadi di belakang juga harus pakai kupnat 3 cm. Dari titik H ke I 3 cm. Dari titik H ke I 3 cm. Kita tandai dengan huruf I. Kemudian dari titik H ke J sama dengan panjang sisi dikurangi 5 cm. Nah, kita lihat di ukuran. Panjang sisinya yaitu panjang sisi 17 cm. Jadi 17 dikurangi 5 sama dengan 12 cm. Hasilnya 12 cm ya teman-teman. Kita tulis di pola. Dari titik H ke J 12 cm. Kemudian kita tandai titik C. Dari titik C ke titik I kita hubungkan garis kupnat. Seperti ini teman-teman. Lanjut ke rumus berikutnya. Dari titik C ke titik K 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah kupnat. Nah, kita masukkan ukurannya. 1/4 dikali lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 64 cm. Kita masukkan 64 cm dikurangi 1 ditambah kupnat kan 3 cm ya. Tulis di sini 3 cm. Sama dengan 64 dibagi 4 dikurangi 1 ditambah kupnatnya 3 sama dengan 64 dibagi 4 yaitu 16 dikurang 1 ditambah 3. 16 dikurang 1 15. 15 tambah 3 18. Hasilnya 18 cm. Kemudian kita pindahkan ke pola. Dari titik C ke titik K 18 cm. Dari titik C ke titik K 18 cm. Nah, angka 18 di skala kita tempelkan di garis titik C, kemudian angka 0 di skala kita tandai dan beri nama titik K. Oke, kita ke rumus berikutnya. Dari K ke L, panjang sisi. Nah, panjang sisinya kan di sini 17 cm. Jadi dari K ke L yaitu 17 cm. Lalu kita pindahkan ke pola. Dari titik K ke titik L yaitu 17 cm. Nah, titik L itu kita sambungkan ke sini ya teman-teman, ke titik B dan D. Jadi dari titik K ke L 17 cm. Nah, titik L-nya ini di tengah-tengah titik antara B dan D. Kita tandai titik L. Kemudian kita bentuk kerung lengan dari titik
EGL. Kita bentuk kerung lengan dari titik EGL. Dari titik E ke G kita garis lurus ya teman-teman. Perlu diperhatikan kerung lengan ini tidak ada dan tidak boleh bersudut. Kemudian kita hubungkan titik G ke L dengan garis lengkung. Jika teman-teman mempunyai garis pola yang penggaris kecil itu, bisa ya teman-teman menggunakan pola garisan yang kecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan dari titik K ke L. Ini merupakan panjang sisih. Dari K ke titik L merupakan panjang sisih. Kemudian kita hubungkan garis kerung leher dari titik A1 ke A2. Ini merupakan garis kerung leher. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, pola dasar badan wanita bagian belakang sudah selesai. Tinggal kita warnain dengan pensil warna biru. Karena pensil warna biru itu khusus untuk bagian belakang, pola bagian belakang. Nah, dari titik A ke titik C yaitu kita tandai dengan garis titik, 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 garis. Kenapa garis titik, garis titik, garis titik? Karena ini nanti diletakkan di lipatan kain atau di tengah-tengah kainnya teman-teman. Kemudian kita tandai bagian pinggang. Bagian pinggang, kemudian kita tandain bagian kupnat dari titik J ke I dan dari titik C ke H. Kemudian kita tandai garis biru dan warna biru di garis panjang sisih. Kemudian kita warnain panjang bahu, garis panjang bahu ya, dari titik A ke S, dari titik A1 ke E. Kemudian kita bentuk kerung leher dari titik A1 ke A2. Kemudian kita bentuk kerung lengan dari titik E ke G, kemudian G ke L. Kemudian kita tandai dengan TB. TB itu merupakan singkatan dari tengah belakang. Kemudian kita garis panah. Ini merupakan garis arah serat kain. Kemudian kita bikin garis putus-putus dari titik B ke titik D. Garis putus-putus dari titik B ke titik D. Garis putus-putus juga dari titik D ke titik C. Yang kosong-kosongnya aja teman-teman. Nih, dari titik D ke titik K, dari I ke H. Kemudian kita garis putus-putus lagi dari titik E1 ke titik C. Kenapa sih garis putus-putus?
Nah, garis putus-putus ini merupakan garis bantu pola ya teman-teman. Saat pembikinan pola itu kan ada garis bantunya. Nah, ini merupakan garis bantu. Kemudian dari titik F ke G garis putus-putus, garis bantu. Kemudian dari titik E ke B1. Kemudian dari titik A ke B garis putus-putus, garis bantu saat pembuatan pola. Kemudian kita tandain pakai tinta warna hitam. Titik A, A2, A1, B, C, D, E1, titik E, titik B1, titik G, titik F, titik L, titik J, titik K, titik I, titik H. Nah, udah selesai teman-teman. Sekian saja tutorial dari saya, semoga dapat dipelajari dan dapat dimengerti penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.